Menghargai, harus saling toleransi. Silakan duduk. Coba kalian lihat dulu baju kalian sudah rapi belum? Sudah? Sudah rapi. Baik. Sekarang tolong nanti konsentrasi kalian. Semangat tak belajarnya? Semangat! Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Kalau sudah siap belajar, duduk yang manis, Ibu mau absen terlebih dahulu. Angel, Ivan, Noprin, Meme, Mutiara, Rizmi, Tambayong, Juliansa, Faris, Dika, Ferli, Sidik, Rafa, Satria. Tidak hadir. Kemana Satria? Sakit. Baik. Bagi teman yang sakit, yang saat ini belum bisa hadir, kita doakan semoga cepat sembuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 yang berjudul Oke. Panas dan perpindahannya. Dengan subtema 2 apa? Silakan dibaca lagi. Perpindahan kalor di sekitar kita. Perpindahan kalor di sekitar kita. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas 3 hal, ya, 3 hal. Yang pertama, kita akan bersama-sama membaca teks yang sudah Ibu bagikan dengan kalian itu, yang berjudul Perpindahan Panas dan Kalor. Nah, yang kedua, kita akan mencari ide pokoknya, ide pokok dalam teks yang kita baca, dan mencari kata-kata kunci. Setelah itu, kata-katanya kalian garis bawahi, ya. Dan yang ketiga, nanti kita akan melakukan percobaan. Nanti kita akan mengadakan di sini air panas, gelas, teh. Jadi gelasnya kita isi air panas. Setelah itu kita masukkan tehnya. Kita aduk menggunakan sendok yang menggunakan tembaga. Di situ kalian amati percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Setelah itu kalian akan berdiskusi untuk mengetahui perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima oleh benda. Dengan tema panas dan perpindahannya sudah cukup baik. Jadi kita sekarang mengambil kesimpulan. Apa itu panas? Panas, apa panas? Panas atau kalor adalah
Ya, tepuk tangan dulu untuk Angel. Energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, panas itu bisa berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya. Jenis-jenis atau benda pengantar panas. Benda yang mudah atau cepat mengantar panas disebut apa, Ferwi? Konduktor. Kalau benda yang lambat menghantar panas disebut isolator. Ibu minta Sidika apa contoh konduktor? Woi, lari. Besi, emas, tembaga, dan perak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tika. Kalau contoh isolator, ikan atau ikan? Kayu kering, korek, koin, gelas. Oke, tepuk tangan lagi. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu secara konveksi dan radiasi. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas bersama. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah hanya energi panasnya saja. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat. Agar lebih memahami mengenai perpindahan panas secara konduksi, kita dapat melakukan kegiatan estafet buku bersama teman-teman kalian, di mana buku berperan sebagai panas dan kalian adalah sebagai perantaranya. Saat melakukan estafet buku, maka yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan kalian tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Hal ini sama seperti perpindahan panas secara konduksi. Hanya panasnya saja yang berpindah dan perantaranya tetap. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung bagian besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Mengaduk teh panas dengan sendok logam. Ketika kita membuat teh dan mengaduknya dengan sendok logam, maka ujung sendok lama-kelamaan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Setrika listrik merupakan salah satu alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara disebut dengan konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yang berpindah tidak hanya energi panasnya saja, namun zat perantaranya juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kalian memindahkan setumpuk buku tersebut ke tempat lain, tentu kalian akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku tersebut diumpamakan sebagai panas dan kalian sebagai perantaranya, perpindahan panas dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya.
Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi pada saat kita merebus air. Air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Terjadinya angin darat dan angin laut. Perpindahan panas secara konveksi menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik. Sedangkan angin laut dapat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas, sehingga udara di darat akan naik dan udara laut akan menggantikan udara yang naik. Karena keadaan tersebut, pada malam hari nelayan akan melaut dan pada pagi hari atau siang hari mereka akan kembali ke daratan. Pemanfaatan ventilasi udara terjadi karena siklus udara di dalam rumah memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Panas dari matahari yang sampai ke bumi. Tubuh terasa panas saat dekat dengan api unggun. Baju yang dijemur menjadi kering karena sinar matahari. Tolong bacakan Sidik. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat. Perantara ini terjadi pada benda padat, contohnya mengaduk teh panas dengan sendok logam, teka listrik. Oke, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Ini terjadi pada benda padat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat contohnya itu ketika kita mengaduk teh. Aduk teh panas menggunakan sendok logam. Yang kedua, ketika kita menyetrika pakaian menggunakan setrika listrik. Sekarang Bu Mita Perli, apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Ini terjadi pada satu cair dan gas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut. Ya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Ini terjadi pada zat apa? Zat cair dan gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika kita di rumah pernah melihat mamanya di rumah merebus air. Nah itu contohnya merebus air. Terus terjadinya angin darat dan angin laut. Sedangkan radiasi, Ibu minta si Angel apa itu pengertian radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Bisa disebut perpindahan panas dengan pancaran.
berikutnya. Sekarang Ibu minta Berli lagi untuk menutup pembelajaran kita pada Berli. Salam Pak. Salam. Doa mulai. Doa selesai. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang panas dan perpindahannya. Semoga kalian paham dan mengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.